Ibrahim berkata kepada putranya, inni araka fil manami anni adzbahuka. Aku lihat engkau dalam tidurku, Allah perintahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pandanganmu wahai anakku? Apa kata sang anak? If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah. Bila Allah yang perintahkan, lakukan ayah. Anda akan sabar. Ayah dan anak adalah ahli tauhid yang sejati. Sami'na wa ata'na. Karena memang tidak pernah orang-orang beriman itu keberatan kalau Allah dan Rasulnya sudah suruh. Tidak pernah. Wala yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan sebenar-benarnya menerima. Mereka tidak pernah keberatan. Mereka berprinsip apabila Allah dan Rasulnya mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ini adalah tauhid. Ibarat Ibrahim alaihissalam dan Ismail menghadapi kaum di mana kaum itu menyembah asnam. Selama ini orang mengartikannya asnam itu adalah patung dan berhala. Iya secara bahasa. Tapi harus dikatakan, beda nggak antara asnam dengan authan? Yang jamak daripada wathan. Wathanun sonamun. Wathan adalah sesuatu yang disembah selain daripada Allah berupa benda-benda mati. Pohon, patung, batu, gua, gunung, matahari. Ini adalah wathan. Akan tetapi asnam, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda mati yang dijadikan sebagai sesembahan atau orang hidup atau manusia hidup, termasuk setan. Ini juga sanam, asnam. Jika tidak demikian, mau disamakan artinya antara wathan dengan sanam, maka kita akan bingung ketika membaca Al-Qur'an surat Ibrahim pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pernyataan Nabi Ibrahim kepada doa Nabi Ibrahim kepada Allah Rabbnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang baik, negeri yang tenang, negeri yang dipenuhi dengan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Dan hindarkan diriku ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah, an na'budal asnam, agar kami tidak termasuk di antara para penyembah asnam. Sekali lagi coba lihat di Al-Quran, tafsir, Al-Quran terjemahan. Itu pasti asnam diartikan berhala. Kalau berhala yang dimaksud sini adalah patung, kalau berhala yang dimaksud di sini adalah matahari, pohon, gunung, gua, benda-benda mati. Ayat berikutnya, ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, asnam tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Saya bertanya, khatib bertanya pada kita semua, patung berupa dari batu bisa nggak menyesatkan manusia? Pohon keramat, pohon beringin, bisa nggak menyesatkan manusia? Matahari bisa nggak menyesatkan manusia? Kalau asnam di sini diartikan adalah sesembahan selain daripada Allah berupa patung yang terbuat dari batu. Jika asnam di sini yang dimaksud adalah patung, pertanyaan kita tidak akan bisa dijawab sampai hari kiamat. Kapan patung bisa menyesatkan manusia? Kapan matahari bisa menyesatkan manusia? Kapan pohon bisa menyesatkan manusia? Maka asnam yang dimaksud di sini adalah sesembahan yang disembah selain daripada Allah, baik dia berupa benda-benda mati ataupun benda hidup, makhluk hidup seperti setan. Setan menyesatkan manusia. Pemimpin menyesatkan manusia. Komandan, majikan menyesatkan manusia. Suami, kadang-kadang istri menyesatkan manusia. Orang tua menyesatkan manusia. Guru, ustadz, kiai, banyak yang juga memang sesat dan menyesatkan manusia. Nah, ini adalah asnam. Yang mana asnam macam ini sampai hari kiamat selalu muncul dan hadir dalam rangka menyesatkan manusia. Awas, ada 6 yang sering disembah oleh manusia selain daripada Allah. Bentuk penyembahannya bagaimana? Dengan cara lebih mendengarkannya, lebih mengikuti nasihat dan kata-katanya daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Guru mengatakan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Kata guru, kau ikuti saja saya. Tapi guru kata Al-Quran begini, saya lebih tahu tentang Islam ini. Ini ada ayatnya, bukan kayak gitu guru. Itu ayat yang tersurat, yang benar itu adalah ayat yang tersirat, dan saya yang tahu. Kamu ikut saja pada saya. Ya guru, ya guru. Akhirnya dia ikuti gurunya yang menyesatkannya. Tidak sedikit yang macam ini. Orang-orang yang wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Banyak orang-orang yang dikatakan, ayo ikuti saja yang dari Allah lah, Al-Quran dan Sunnah. Apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti apa yang biasa kami terima dari nenek moyang kami, dari turun-temurun guru-guru kami dan seterusnya. Ini adalah bentuk penyesatan yang datang dari guru, dari ustadz, dari kiai. Apabila mereka mengajak dengan satu ajakan yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka layak dikatakan berhala berupa manusia yang menyesatkan. Setan berhala berupa makhluk yang tidak nampak dari bangsa jin. Orang tua yang mengajak kepada maksiat dan dosa. Apa kata orang tua? Nak, ayo kita belajar ilmu hitam. Ayo kita belajar ilmu sihir. Ayo kita berobat kepada orang pintar anu dan sebagainya. Katakan pada orang tua kita, ayah, itu diharamkan oleh Allah, dilaknat, dosa besar. Ibu, tidak boleh, itu syirik, dosa besar. Bila orang tua berkata, kau patuhlah kepadaku, kau anakku, kau ikuti saja apa yang aku mau. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan maksiat berupa syirik kepada Allah, jangan patuhi dia. Kalau dipatuhi dia, maka orang tua ketika itu sudah menjadi patung yang menyesatkan. Patung dalam artian sesembahan berupa manusia. Dan ini yang baru adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia. Jadi banyak sesembahan yang menyesatkan manusia yang selama ini disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sanam. Itulah sanam. Sekarang bedakan antara wathan dengan sanam. Wathan apa tadi? Sesembahan berupa benda mati yang diangkat, dibentuk untuk menjadi Tuhan yang kita sujud kepadanya. Nah, itu pohon beringin. Itulah patung-patung dari batu, dari kayu dan sebagainya. Ada yang berupa gua, ada yang berupa gunung, matahari dan sebagainya. Itu wathan. Tapi kalau sanam, ini adalah makhluk selain daripada benda-benda mati. Wathan. Dan ini bisa menyesatkan syaitan, pemimpin, kiai, ustadz. Wahai hamba-hamba Allah, dalam hidup ini kita tidak sadar, ternyata selama ini yang kita sembah adalah selain Allah. Caranya bagaimana? Lebih kita dengarkan kata-katanya daripada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih kita ikuti perintahnya daripada perintah Allah dan Rasulnya. Lebih kita ikuti ajarannya daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Belanda membuat hukum, Allah menurunkan hukum, lebih dipakai hukum Belanda. Maka asnam kita di zaman ini adalah hukum Belanda yang dijalankan oleh asnam berupa setan-setan manusia yang memimpin negeri-negeri. Paham insyaallah ya apa yang dimaksud di sini? Tidak sedikit manusia kelak masuk neraka karena dia ketika di dunia menyembah manusia. Maka misi terutama seluruh para nabi dan rasul adalah mengeluarkan penyembahan manusia kepada manusia, kepada penyembahan manusia kepada Allah Rabbnya manusia. Itulah dia sebenarnya tauhid. Itulah dia la ilaha illallah. Sampai mati pun kita pertahankan tauhid ini. Bilal nggak banyak teori. Bilal bin Rabah nggak banyak ngaji. Bilal bin Rabah tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah ke universitas, tidak ada gelar S1, S2, S3. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika dia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, saat itu Bilal bin Rabah sudah yakin tidak ada yang akan didengar, tidak ada yang patut diikuti ajarannya, tidak ada yang pantas untuk dipatuhi kecuali hanyalah Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Dan konsekuensi ini paham betul oleh Bilal. Ditangkap Bilal, disiksa. Apa kata Bilal pada majikannya? Sampai mati pun saya kamu siksa, kamu takkan mampu mencabut iman dan tauhid dalam dada saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau copotlah kuku-kuku satu persatu, hidup-hidup, silakan.
Kau kikis kepalaku, batok kepalaku sampai nampak tengkoraknya, silahkan. Kau kuliti aku hidup-hidup, silahkan. Tapi jangan pernah berharap engkau akan bisa mencopot akidah la ilaha illallah dari dalam dadaku. Aku tidak akan menyembahmu. Aku hanya akan tunduk pada Allah yang menciptakan kamu. Aku tidak akan sujud kepadamu. Aku tidak akan taat kepadamu. Karena hakikat la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang ditaati kecuali hanyalah Allah. Tidak ada ajaran yang akan diikuti. Tidak ada ajaran yang akan diikuti kecuali hanyalah ajaran dari Allah. Maka mengikuti ajaran yang lain selain daripada ajaran dari Allah, batal la ilaha illallahnya. Mengikuti undang-undang selain undang-undang Allah, batal syahadatnya. Mengikuti hukum selain daripada hukum Allah, batal syahadatnya. La ilaha illallah menghendaki kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian hanya Allah lah yang paling berhak untuk didengar, diikuti, dijalankan ajarannya, dipatuhi, ditaati. Selain Allah lewat, itu baru benar la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Selalulah perbaiki iman kalian itu dengan la ilaha illallah.